Shalom, saudara semuanya dimanapun Anda bisa mendengarkan firman Tuhan. Ya, saat ini saya sedang berada di lantai 2 sebuah pertokoan. Di sebelah depan saya itu ada jalan besar. Mungkin Bapak Ibu yang mendengarkan tayangan ini agak sedikit terganggu karena ada banyak suara yang berlalu lalang. Ada sepeda motor, ada mobil, ada juga banyak orang lalu lalang di jalan sana. Tidak mengapa, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mungkin banyak suara yang datang, seperti saya katakan tadi, tapi kita mau dengar apa yang menjadi suara Tuhan bagi setiap kita pastinya. Nah, mengacu kepada perkataan Yesus di dalam Matius pasalnya yang ke-22, saudaraku, bagaimana ini sebuah perintah Tuhan bagi gerejanya, bagi setiap kita. Mungkin kita punya banyak perbedaan, ya, kita berasal dari suku yang berbeda, kita berasal dari pendidikan yang berbeda, kita berasal dari keluarga yang berbeda, bahkan saya katakan kita mungkin berasal dari denominasi gereja yang berbeda. Tapi yang membuat satu, yang membuat sama adalah iman kita kepada pribadi Yesus. Mungkin banyak perbedaan secara denominasi, tapi kita satu iman di dalam Yesus Kristus. Ketika kita satu iman dalam Yesus, tentunya kita mengacu kepada ajaran Yesus. Kita mengacu kepada semua perintah Yesus bagi setiap kita. Perintah Yesus bukan hanya buat denominasi tertentu, tapi bagi setiap Anda dan saya yang berkata kita adalah murid Yesus, kita adalah hamba-hamba Tuhan. Semua kita wajib condong kepada apa yang menjadi perintah Tuhan bagi setiap kita. Saya temukan ini bukan sesuatu yang baru bagi kita. Dari kecil mungkin sudah diajarkan hal demikian, tapi biarkanlah firman Allah itu terus menjadi dasar bagi iman kita, bagi pengharapan kita, bagi pertumbuhan kerohanian Anda dan saya. Begini, Matius pasal 22 ayatnya yang ke-37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Ketika para murid-murid bertanya kepada Yesus yang merupakan guru bagi mereka tentang apa yang utama, apa yang paling utama hukum yang mereka perlu perbuat. Ternyata ketika Yesus menjawab kepada mereka, jawabannya adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Bagi setiap kita, ini perintah mungkin bukan yang baru bagi kita. Iya, mungkin kita seringkali mendengar firman Allah ini. Kalau mungkin hari ini ada orang-orang yang baru kali ini tahu akan firman ini, ya bersyukurlah kita. Kalau mungkin Anda sudah berkali-kali mendengar firman Allah ini dan Anda sepertinya diingatkan kembali, sama dengan kita semuanya, kita perlu belajar kembali. Ternyata perintah Tuhan yang pertama itu Anda dan saya perlu mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu bermacam-macam cara. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan. Artinya begini, ada 3 kebenaran yang perlu kita kerjakan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Karena kita katakan bahwa hati ini berkaitan erat dengan bagaimana apa yang bisa kita lakukan, saudaraku. Ketika hatimu terkonek dengan sorga, saya percaya hal-hal yang mendatangkan kebaikan itulah yang Anda akan lakukan. Ketika hatimu benar-benar melekat kepada satu pribadi, maka kita akan berusaha untuk bisa menyenangkan pribadi itu. Sama dengannya dengan Yesus. Ketika hatimu melekat kepada Yesus, maka hal-hal yang kita bisa perbuat adalah sesuatu yang bisa menyenangkan akan hati Yesus. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita, dan juga dengan segenap akal budi Anda dan saya. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi ini jangan dibalik-balik Bapak Ibu. Yang saya katakan begini, kita perlu menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Kita perlu menempatkan Tuhan di atas kepentingan kita, di atas kesenangan kita, di atas hobi kita, di atas semua agenda-agenda yang semuanya berujung kepada kita. Kita perlu menata ulang agenda kita. Kita perlu menata kembali apa yang menjadi prioritas yang utama bagi setiap kita. Tuhan mau Dia menjadi yang utama di atas semua yang dikerjakan oleh kita sebagai hamba-Nya. Tuhan mau Dia yang menjadi utama di atas semua hal yang mungkin penting bagi Anda dan saya. Lalu hukum yang kedua, yang juga sama dengan hukum yang pertama, begini kata Tuhan. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, ini jawabannya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung
seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bagaimana Yesus menyimpulkan dari semua hukum Taurat, semua perintah Allah lewat nabi-nabi disimpulkan di dalam dua bagian ini. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan juga mengasihi sesama. Yang saya mau konsen adalah mari kita belajar mengasihi sesama kita. Orang-orang yang bertemu dengan kita setiap hari, orang-orang yang bersinggungan dengan ruang kita setiap hari. Tentunya dalam kehidupan kita banyak sekali hal-hal yang berbeda. Kita punya cara yang berbeda, kita punya hobi yang berbeda, kita juga mungkin punya kebiasaan yang berbeda. Ya, tentunya semuanya itu bisa saja mendukung dari banyaknya perbedaan. Tapi sekali lagi Tuhan mau bukan perbedaan yang kita akan angkat, tapi bagaimana kesatuan di dalam Tuhan. Bagaimana ada hati-hati yang benar-benar sudah menyatu, satu pikiran di dalam Yesus Kristus. Tuhan kehendaki supaya Anda dan saya di hari-hari ini melihat orang lain juga. Melihat bahwa orang lain juga perlu kasih sayang kita. Orang lain perlu pertolongan Anda dan saya. Alkitab bilang, kasihilah sesama manusia seperti halnya engkau mengasihi dirimu sendiri. Dalam bagian ini saya bilang, jangan kita pilih kasih. Jangan kita membedakan persahabatan. Jangan kita membedakan orang untuk Anda bisa meluapkan kasih itu. Setiap orang yang bertemu dengan Anda hari ini, mari bersama-sama kita peragakan firman Tuhan. Mari kita mau praktekkan perintah Allah ini di dalam kehidupan setiap kita hari lepas hari. Ya, saya berkata kepada semua saudara bahwa apa yang menjadi kehendak Tuhan itu harusnya sesuatu yang bisa memberikan pengaruh yang baik bagi kita. Sesuatu yang memberikan dampak dari apa yang kita lakukan. Ya, seperti apa yang kita mau kerjakan di tanggal 15 Agustus 2020 bertepatan dengan hari kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia yang ke-75. Ya, saya bisa mengambil sebuah pemahaman bahwa perintah Allah adalah kalau Anda mengasihi Tuhan dengan segenap hati, kasihilah sesamamu manusia. Terutama di hari-hari ini banyak sahabat-sahabat kita yang sedang mengalami yang mungkin hal-hal yang terpuruk bagi mereka. Ada ekonomi yang terpuruk, ada sahabat-sahabat kita mungkin yang kena PHK, ada sahabat-sahabat kita yang mengalami susahnya dalam pekerjaan. Makanya dari yayasan kami akan melakukan sebuah kegiatan atau tindakan-tindakan yang bisa berguna bagi mereka dengan akan membagikan kurang lebih ada 500 paket sembako. Saya katakan ini bukan sesuatu yang mudah karena saya pribadi dengan beberapa kawan belum pernah juga melakukan ini. Tapi saya percaya kalau kita meresponi perintah Tuhan, kalau kita mau melakukan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan membuka jalan, Tuhan akan memberikan kekuatan, kemampuan, bahkan akan menuntun segala hal yang terbaik bagi setiap kita. Ya, melalui program ini saya katakan bahwa biar Anda dan saya benar-benar di hari-hari ini menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kita. Dan kita juga mengasihi sama kita orang-orang di luar sana yang hari-hari ini memerlukan pertolongan, memerlukan bantuan. Kita cepat tanggap, kita cepat respon dengan hal demikian. Bukan malah kita menjadi orang Kristen yang hanya diam saja, tidak melakukan apapun juga. Lalu kita menjadi orang yang cuek dengan situasi, cuek dengan lingkungan kita. Saya katakan bukan demikian. Bagaimana orang yang percaya, Allah menghendaki supaya Anda dan saya menjadi bukan hanya mendengar, tapi kita menjadi pelaku-pelaku firman yang benar. Kapan waktunya? Sekarang waktunya. Selagi masih punya kesempatan, selagi kita masih punya kekuatan, lakukan dengan penuh kesetiaan, dengan penuh ketaatan, dengan penuh cinta di hati. Saya percaya Tuhan Allah sumber kekuatan, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mencukupi. Semua yang kita lakukan asal segala sesuatunya buat Tuhan. Saya percaya, saya terlampau yakin Tuhan tidak pernah melupakan. Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda dan saya. Puji Tuhan, tetap bersemangat ya, loving God, loving people. Tuhan memberkati kita.